Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian Satuan Pendidikan Matematika Wajib tahun 2021 Provinsi Kalbar. Nah, jadi pada bagian pertama ini kita akan bahas nomor soal 1 sampai 9 ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 ini adalah materi persamaan nilai mutlak di Matematika Wajib kelas 10. Jadi soal nomor 1 ini penyelesaian persamaan mutlak dari 4 dikurang 3x itu sama dengan 8. Adalah A dan B. Jika A lebih besar dari B, maka nilai dari A ditambah 3B itu adalah berapa? Oke, jadi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini ada dua cara yang kita bisa gunakan, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak dan menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, untuk pada bagian ini saya gunakan sifat nilai mutlak ya, yaitu jadi misalkan kita punya mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, sehingga mutlak dari 4 dikurang 3X sama dengan 8 itu kita bisa buat seperti ini. Akar dari 4 dikurang 3X dikuadratkan. Seperti itu. Ya, ini kan mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi kalau mutlak dari 4 dikurang 3X, maka X yang ini nih kita ganti dengan 4 dikurangi 3X kuadrat. Seperti itu. Ya, nah kita kuadratkan kedua ruas ini, maka kita dapatkan sama dengan 4 dikurangi 3x kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Ya, jadi kalau akar dikuadratkan itu kan akarnya hilang ya. Nah, kita jabarkan 4 dikurang 3x di kuadrat ini, jadi sama dengan 16 dikurangi 24x tambah 9x kuadrat. Nah, cara menjabarkannya itu boleh dikalikan satu-satu, 4 dikurangi 3x dikali 4 dikurangi 3x, atau kita gunakan rumus 4 di kuadrat itu sama dengan 16, lalu 2 dikali 4 adalah 8, 8 dikali min 3x adalah min 24x, lalu ditambah min 3x dikuadratkan itu adalah 9x kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, lalu 8 kuadrat itu 64. Nah, kita letakkan ini 64 di ruas kiri, maka akan sama dengan 9x kuadrat min 24x ditambah 16 dikurangi 64 sama dengan 0. Atau ini sama dengan 9x kuadrat min 24x 16 dikurangi 64 itu adalah 48. Negatif 48 sama dengan 0. Gitu. Nah, kita bagi 3 semuanya ya. Jadi kita dapatkan 3x kuadrat min 8x min 16 sama dengan 0. Nah, kita cari, kita gunakan faktorisasi ya. Jadi karena ini 3x kuadrat, nah, jadi ini kita buat 1/3 kali 3x kali 3x seperti ini ya. Nah, lalu kita cari dua bilangan, kalau ditambahkan hasilnya min 8, kalau dikali hasilnya adalah min 48. Nah, min 8 ini dapatnya dari sini ya, koefisien dari X. Sedangkan min 48 ini dapatnya dari 3 dikali min 16. Nah, dua bilangan itu adalah ya min 12 dan 4 ya. Oke, jadi ini 3x dikurangi 12 lalu 3x ditambah 4. Nah, 3x kurangi 12 kita bisa kalikan dengan sepertiga ya. Jadi misalkan seperti ini, jadi 3x dibagi 3 itu adalah x, min 12 dibagi 3 adalah min 4. Jadi faktor dari 3x kuadrat min 8x dikurangi 16 itu adalah x dikurangi 4 dikali 3x tambah 4 seperti itu. Nah, kita dapatkan x kurang 4 itu sama dengan 0 atau 3x tambah 4 itu sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan min 4/3 seperti itu. Oke, karena A itu lebih besar dari B, maka A-nya itu adalah 4 dan B-nya adalah min 4/3 gitu. Nah, maka nilai A tambah 3B itu sama dengan 4 ditambah 3 dikali min 4/3. Jadi 4 ditambah, nah ini 3 dikali min 4/3 berarti min 4 ya. Berarti langsung dikurangi 4. Jadi sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, masih tentang nilai mutlak. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi 2 dikali mutlak dari 3x dikurang 4 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi penyelesaiannya itu seperti apa nantinya? Oke, jadi kita bisa gunakan sifat nilai mutlak ya. Yang seperti tadi, mutlak dari x itu sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, jadi untuk langkah pertama, kita pindahkan dulu 2 ini ya. Jadi kita bagi 2 semuanya, jadi 10 bagi 2. Nah, jadi 5. Jadi mutlak 3x kurang 4 itu kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Kita gunakan sifat nilai mutlak ya, yaitu mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Maka mutlak dari 3x kurang 4 itu sama dengan akar dari 3x dikurang 4 kuadrat kurang dari sama dengan
5 seperti itu ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruas, maka kita peroleh 3x dikurang 4 kuadrat itu kurang dari sama dengan 5 kuadrat ya. Nah, ini kita jabarkan, berarti 3x dikuadratkan adalah 9x kuadrat, ditambah 2 dikali 3x adalah 6x, dikali min 4 adalah min 24x, lalu ditambah min 4 dikuadratkan adalah 16, kurang dari sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Nah, kita pindahkan 25 ini ke ruas kiri, maka akan jadi 16 dikurangi 25, kurang dari sama dengan 0 seperti ini ya. Jadi sama dengan 9x kuadrat min 24x, nah ini dikurangi 9, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita bagi 3 semuanya ini, jadi 3x kuadrat min 8x dikurangi 3, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cari dua bilangan. Kalau ditambah hasilnya min 8, kalau dikali hasilnya min 9 ya. Sama seperti cara sebelumnya ya. Jadi kita dapatkan adalah sepertiga dikali 3x dikurangi 9 dikali 3x ditambah 1. Ya, jadi dua bilangan itu adalah min 9 dan 1. Nah, 3x kurang 9 kali sepertiga bisa ya. Jadi x dikurangi 3 dikali 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Ya, oke. Lalu karena ini pertidaksamaan, maka kita perlu yang namanya pembuat nol untuk menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian ini. Nah, pembuat nolnya itu adalah nilai x-nya berapa supaya pertidaksamaan ini jadi 0. Jadi x-nya adalah 3 dan x-nya sama dengan min 1/3. Nah, dapatnya dari mana? Nah, ini x kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. 3x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1/3 gitu. Oke, nah jadi pembuat 0 ini kita buat garis bilangan seperti ini. Jadi yang paling kecil itu kita letakkan di sebelah kiri. Nah, lalu yang paling besar kita letakkan di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada bulat hitam seperti ini. Ini maksudnya nanti min sepertiga dan 3 ini masuk dalam interval. Seperti itu. Ya. Lalu udah dibuat garis bilangan seperti ini, kita perlu titik uji. Titik uji itu bebas, kalian pilih x-nya berapa. Yang selain pembuat 0 ya. Jadi kalau kita masukkan pembuat 0-nya, ya udah jadi 0 gitu. Jadi kita ambil nilai x selain x sama dengan 3 dan x sama dengan min sepertiga. Nah, misalkan x-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita masukkan ke sini, 0 dikurangi 3 dikali 3 kali 0 tambah 1. Jadi ini sama dengan min 3 dikali 1 atau min 3. Negatif ya. Nah, maka di antara min sepertiga dan 3 itu adalah negatif. Nah, berarti di samping kiri dan samping kanannya ini adalah positif. Gitu. Nah, karena diminta kurang dari sama dengan 0, maka kita pilih daerah yang negatif. Nah, yang ini. Itu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya lebih dari sama dengan min sepertiga kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x dikurangi 6 dibagi x tambah 3 lebih dari 1. Nah, ini materi pertidaksamaan rasional, sama di materi matematika wajib kelas 10 juga ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, maka caranya sebagai berikut ya. Jadi 1 ini kita pindahkan dulu di ruas kiri ya. Jadi negatif 1 lebih dari 0 ya. Jadi kita buat di ruas kanannya ini jadi 0 dulu ya. Nah, jadi caranya satunya itu kita pindahkan ke ruas kirinya. Nah, lalu kita samakan penyebutnya, berarti 1 kita ubah jadi x tambah 3 dibagi dengan x tambah 3. Nah, kita buat jadi dalam satu bentuk pecahan sama dengan 2x dikurangi 6 dikurang x tambah 3. Nah, perhatikan ini, dikurang x tambah 3. Buat dalam tanda kurung seperti ini. Nah, jadi ini sama dengan 2x kurang 6 negatif x negatif 3 seperti ini. Jadi sama dengan 2x dikurang x itu adalah x, min 6 dikurangi 3 adalah min 9. Seperti itu. Nah, sama caranya karena ini pertidaksamaan, kita perlu yang namanya pembuat 0. Nah, pembuat 0 dari pertidaksamaan ini itu adalah x sama dengan 9 dan x sama dengan min 3. Jadi x kurang 9 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 9. X tambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 3. Nah, kalau sudah dapat pembuat 0, kita buat garis bilangan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi x-nya adalah min 3, kita letakkan di sebelah kiri, lalu x-nya sama dengan 9, kita letakkan di sebelah kanan gitu. Nah, jadi ini saya buatnya bulat putih seperti ini. Jadi min 3 sama 9 itu tidak masuk dalam interval gitu ya.
Nah, jadi kita gunakan titik uji. Nah, misalkan X sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan di sini 0 dikurangi 9 dibagi 0 tambah 3 sama dengan min 9/3 itu sama dengan min 3. Berarti di antara min 3 sampai 9 itu adalah negatif. Samping kiri dan samping kanannya itu adalah positif. Itu. Ya. Nah, karena diminta lebih dari 0, maka kita pilih daerah yang positif. Gitu. Nah, oke. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari min 3, X-nya lebih dari 9. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E, seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Di matematika wajib juga di kelas 10. Jadi untuk menyelesaikan soal ini caranya sebagai berikut ya. Jadi diketahui sistem persamaan linier 2x tambah 2y dikurangi z sama dengan 8, x dikurangi y tambah 3z sama dengan 3, 2x tambah y dikurangi 2z sama dengan 2, maka nilai dari x ditambah y dikurangi z itu berapa? Oke. Nah, jadi misalkan ini persamaan 1, 2, dan 3 seperti ini ya. Nah, jadi kita pilih dua persamaan, lalu kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, contoh misalkan persamaan 1 dan 2 kita pilih, atau nantinya persamaan 2 dan 3 dan seterusnya seperti itu. Ya, kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, contoh, eliminasi X persamaan 1 dan 2. Jadi kita tuliskan persamaan 1 dan 2-nya seperti ini. Nah, kita mau eliminasi X. Kalau eliminasi X, berarti angka di depan X ini harus sama. Kalau ini 2, ini 2 juga gitu. Maka yang di atas ini kita kalikan 1, yang di bawahnya kita kalikan 2 gitu. Nah, kalau dikali 1 berarti tetap ya. Jadi 2x tambah 2y dikurang z sama dengan 8. Nah, ini kali 2 berarti 2x min 2y tambah 6z sama dengan 6 gitu ya. Nah, sama dengan ini kita kurangi berarti supaya x-nya hilang. 2x dikurangi 2x habis 0, 2y dikurangi negatif 2y itu adalah 4y, min z dikurangi 6z itu sama dengan min 7z. 8 dikurangi 6 adalah 2. Nah, misalkan ini adalah persamaan keempat. Nah, kita pilih lagi persamaan yang lainnya sama, berarti eliminasi x juga gitu ya. Jadi eliminasi x persamaan 1 dan 3 misalkan. Jadi persamaan satunya adalah 2x tambah 2y kurang z sama dengan 8. Persamaan ketiganya adalah 2x tambah y dikurangi 2z sama dengan 2. Nah, karena x-nya sudah sama angka di depannya, ya udah berarti kita tinggal kurangi, ya kan? Nah, ini sama dengan 2y dikurangi y adalah y min z dikurangi negatif 2z berarti negatif jadi positif ya. Jadi min z tambah 2z adalah z. 8 dikurangi 2 itu adalah 6. Nah, misalkan ini persamaan ke 5 itu. Nah, oke. Selanjutnya kita udah dapat dua persamaan dengan dua variabel. Berarti kita eliminasi nih dua persamaan ini. Misalkan eliminasi y atau eliminasi z seperti itu ya. Nah, misalkan kita coba eliminasi y persamaan 4 dan 5 ya. Jadi 4y dikurangi 7z sama dengan 2, y tambah z sama dengan 6. Nah, kita kalikan 4 berarti yang di bawah ini ya. Oke. Nah, jadi kali 1 berarti tetap ya 4y dikurangi 7z sama dengan 2. Kali 4 berarti 4y tambah 4z sama dengan 24. Nah, ini kita kurangi. Ya. Jadi 4y dikurangi 4y itu 0. Min 7z dikurangi 4z itu adalah min 11z. 2 dikurangi 24 itu adalah min 22. Jadi z itu sama dengan min 22 dibagi min 11 atau sama dengan 2 gitu. Oke, nah kita sudah dapat Z-nya, maka kita substitusikan nilai Z ini ke persamaan 4 boleh, persamaan 5 boleh. Nah, misalkan ke persamaan 5 ya. Y tambah Z sama dengan 6, berarti Y ditambah 2 sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6 dikurangi 2. Nah, kita dapatkan Y-nya sama dengan 4. Nah, nilai Y sama Z-nya sudah dapat, maka kita substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3 untuk menemukan nilai X-nya. Nah, misalkan dipilih persamaan kedua ya. Nah, jadi X dikurangi Y tambah 3Z sama dengan 3, berarti X dikurangi 4 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 3. Nah, X dikurangi 4 tambah 6 sama dengan 3, min 4 tambah 6 itu adalah 2. Jadi X-nya sama dengan 3 dikurangi 2, X-nya adalah 1. Jadi nilai dari X tambah Y dikurangi Z
itu adalah, nah jadi 1 ditambah 4 dikurangi 2. Jadi 5 kurang 2. Jadi sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah E gitu. Nah, sekarang ke nomor 5. Nah, dalam rangka membantu korban bencana banjir, Abi, Boni, dan Chandra mengumpulkan uang jajan mereka sehingga terkumpul Rp150.000. Selisih uang Abi dan Boni itu ada Rp8.000. Perbandingan antara uang Abi dan Chandra adalah 3:2. Jika A uang Abi dan B itu adalah uang Boni dan C uang Chandra, model matematikanya seperti apa? Oke, nah, masih tentang sistem persamaan linear ya. Nah, jadi untuk soal seperti ini sudah kita ketahui bahwa A itu adalah uang Abi, nah, lalu B itu adalah uang Boni, dan C adalah uang Chandra. Kita bisa lihat dari kalimat pertama ini, Abi, Boni, dan Chandra mengumpulkan uang jajan mereka sehingga terkumpul 150.000. Nah, jadi itu adalah A tambah B tambah C sama dengan 150.000. Selisih uang Abi dan Boni itu adalah 8.000. Berarti itu maksudnya adalah A dikurangi B sama dengan 8.000. Nah, jika perbandingan antara uang Abi dan Chandra adalah 3:2, maka nanti model matematikanya adalah A per C itu sama dengan 3/2. Nah, itu perbandingannya seperti ini maksudnya. Nah, kita kalikan silang, maka ini sama dengan 2A sama dengan 3C. Atau 2A dikurangi 3C sama dengan 0. Nah, tinggal kita cocokkan. Jadi jawaban yang benar yang mana? Nah, itu adalah yang C ya. Nah, oke. Nah, kita masuk ke soal nomor 6. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2 dan garis Y sama dengan 3X kurang 3 berpotongan pada titik X1, Y1 dan X2, Y2. Maka nilai Y1 tambah Y2 itu seperti apa? Nah, ini materi tentang fungsi kuadrat ya. Jadi di materi matematika wajib juga di kelas 10. Nah, jadi untuk penyelesaian soal ini, kita tinggal substitusikan aja persamaan parabola ini ke persamaan garis atau persamaan garis ke persamaan parabolanya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, Y sama dengan Y ya. Jadi Y yang pertama adalah X kuadrat min 3X tambah 2 dan yang kedua adalah 3X kurang 3. Kita pindah ruaskan 3X kurang 3 ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Jadi min 3X tambah 3 sama dengan 0 ya. Lalu kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. X kuadrat min 3X dikurangi 3X tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Jadi cari dua bilangan kalau ditambah hasilnya min 6, kalau dikali hasil 5. Nah, itu adalah X kurang 1 dan X kurang 5 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5 gitu. Jadi misal X1-nya itu adalah 1, maka Y1 kita mencarinya itu bisa menggunakan Y sama dengan 3X kurang 3 atau boleh juga Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Bebas, karena pasti sama hasilnya ya. Oke, misalkan kita pakai yang ini ya, 3X kurang 3 karena paling sederhana. Jadi 3 dikali 1 dikurangi 3 karena X-nya adalah 1, maka kita dapatkan adalah 3 kurang 3 jadi 0. Nah, jadi Y1-nya adalah 0. Misalkan X2-nya adalah 5, maka Y2 sama dengan 3X kurang 3, 3 kali 5 kurangi 3, jadi 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Nah, jadi Y2-nya 12. Nah, nilai Y1 tambah Y2, nah itu adalah 0 tambah 12 atau 12. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui fungsi kuadrat f dalam x yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Jika daerah asal fungsi f itu adalah min 2, x-nya lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 2, maka daerah hasilnya itu seperti apa? Oke, jadi untuk lebih mudah memahami soal ini, kita buat dulu grafiknya ya. Nah, langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat seperti berikut ya. Misalnya kita cari dulu titik potong pada sumbu X, maka Y-nya itu atau Fx-nya adalah 0. Nah, karena Y-nya itu 0, maka X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 ya. Jadi fungsi ini Fx-nya itu 0. Jadi kita buat X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, cari dua bilangan kalau ditambah hasilnya min 2, kalau dikali hasilnya min 3, yaitu
min 3, dan 1. Jadi X dikurangi 3, X tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, titik itu selalu disajikan dalam bentuk X, Y. Ya. Jadi X-nya 3 berarti Y-nya 0. Jadi 3,0. X-nya min 1 berarti Y-nya 0. Min 1,0. Nah, ini titik potong pada sumbu X. Ya. Oke, titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Gitu ya. Lalu kalau pada sumbu X, Y-nya 0. Kalau titik potong pada sumbu Y, X-nya 0. Gitu. Oke, karena X-nya 0, ya udah kita ganti aja X kuadrat min 2X min 3 ini ganti X-nya 0. Jadi 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Jadi kita dapatkan adalah min 3. Titiknya berarti adalah 0, min 3. X, Y ya. Gitu. Nah, kita cari lagi yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu kalau kita mau cari X-nya, itu sama dengan min B per 2A. Nah, B dan A itu apa? Nah, ini. A, B, C. Jadi A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Gitu. Jadi sama dengan negatif dari negatif 2 dibagi 2 dikali 1. Nah, jadi sama dengan 2 bagi 2 kan? Jadi sama dengan 1. Nah, sekarang cari Y-nya, yaitu D per min 4A. Jadi D itu adalah diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC dibagi min 4A. Ya. Nah, jadi B-nya adalah tadi min 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1, C-nya itu adalah konstanta min 3. Seperti ini. Dibagi min 4A, min 4 dikali 1. Jadi 4, ini negatif dikali 4, negatif 4 dikali 1, min 4 dikali min 3 adalah 12, positif 12. Jadi 4 ditambah 12 adalah 16, dibagi min 4 adalah min 4. Jadi titiknya sumbu simetri itu adalah 1, min 4. Nah, kalau kita gambarkan sketsa grafik dari fungsi fx ini adalah seperti ini. Nah, ini misalkan koordinat kartesius, sumbu x, sumbu y, titik potong pada sumbu x-nya kita dapatkan 3,0 dan min 1,0. Jadi letaknya di sini maksudnya, min 1, nah ini 3. Lalu kita dapatkan titik potong pada sumbu y-nya itu adalah 0, min 3, berarti min 3 di sini titik potongnya. Lalu kita dapatkan sumbu simetrinya adalah 1, min 4, berarti 1, min 4 di sini. Nah, sumbu simetrinya di sini. Maka gambar garis parabolanya itu, kurva parabolanya itu seperti ini. Nah, oke. Jadi kalian lihat di sini, jadi parabolanya itu kurvanya itu seperti ini ya. Jadi paling kecil, paling minimal sekali nilainya itu adalah min 4. Nilai Y-nya itu paling kecil adalah min 4. Nah, itu daerah hasilnya. Paling kecil adalah min 4. Sekarang kita cari tinggal nilai berapa yang paling besarnya di antara min 2 sampai 2 ini. Nah, kita coba substitusikan. Untuk daerah asalnya min 2 sampai 2, kita coba substitusikan misalkan min 2, F min 2, jadi sama dengan min 2 kuadrat dikurangi 2 dikali min 2 dikurangi 3. Jadi 4 ditambah 4 dikurangi 3. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5 gitu. Nah, kita coba masukkan X-nya sama dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 3. Jadi 4 dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan min 3. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini, jadi nilai yang paling tinggi di antara min 2 sampai 2 itu adalah 5. Maka daerah hasilnya itu adalah Y lebih dari sama dengan min 4 paling kecilnya dan kurang dari sama dengan 5 paling besarnya. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui Gx itu sama dengan X kuadrat min X dikurangi 2 dan Fx sama dengan X dikurangi 3. Fungsi komposisi G komposisi Fx. Nah, ini adalah materi fungsi komposisi. Sama di matematika wajib kelas 10 juga ya. Nah, jadi untuk mencari G komposisi F ini, maka langkahnya sebagai berikut. Jadi Gx-nya kan adalah X kuadrat min X dikurangi 2. Lalu Fx-nya adalah X kurang 3. Maka G komposisi Fx itu sama dengan G Fx. Jadi maksudnya fungsi Fx ini kita masukkan ke dalam fungsi G. Nah, Fx-nya apa? Itu adalah X kurang 3. Jadi masukkan ke fungsi G, setiap ada X di sini kita ganti dengan X kurang 3. Jadi X kurang 3 kuadrat dikurang X kurang 3 dikurang 2. Jadi setiap ada X kita ganti dengan X kurang 3. Seperti itu. Nah, X kurang 3 kuadrat itu adalah X kuadrat min 6X tambah 9 dikurang X ditambah 3 kurang 2. Nah, kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Jadi X kuadrat min 6X min X
tambah 9 tambah 3 min 2. Seperti itu. Jadi X kuadrat min 7X. Ini 9 tambah 3, 12 kurang 2 jadi 10. Nah, jadi jawabannya adalah yang E gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Masih tentang fungsi komposisi juga. Nah, ini fx sama dengan x tambah 1 dibagi 2x tambah 4. Dan gx-nya adalah x tambah 2. Rumus dari f komposisi g inverse. Nah, ini inverse ya. Jadi ini kita akan mencari inverse dari fungsi komposisinya. Nah, caranya seperti apa? Oke, langkah pertama kita harus temukan dulu hasil dari komposisi fungsinya. Jadi fx-nya kan ada x tambah 1 dibagi 2x tambah 4. Lalu gx-nya adalah x tambah 2. Maka kita cari f komposisi G, maka adalah f gx gitu. Nah, kita masukkan gx ini adalah x tambah 2. Nah, x tambah 2 kita substitusikan ke fx-nya. Jadi setiap ada x kita ganti dengan x tambah 2. Jadi x tambah 2 tambah 1 dibagi 2 dikali x tambah 2 tambah 4. Jadi ini adalah x tambah 3, ini 2x tambah 4 tambah 4. Jadi x tambah 3 per 2x tambah 8. Seperti itu. Nah, untuk mencari komposisi fungsi, misalkan dulu ya, f komposisi gx ini adalah y. Oke, jadi kalau kita mau cari inverse-nya ya, mau cari inverse dari komposisi fungsinya, itu kita buat seperti ini, y sama dengan x tambah 3 per 2x tambah 8. Nah, ini kan y sama dengan. Inverse itu bagaimana caranya kita buat dalam bentuk x sama dengan gitu. Nah, maka untuk yang pecahan caranya seperti ini. Jadi kita kalikan dulu kali silang. Jadi y dikali 2x tambah 8 sama dengan x tambah 3. Jadi ini sama dengan 2xy ditambah 8y sama dengan x tambah 3. Gitu. Yang ada x-nya kita kumpulkan, yang tidak ada x-nya kita juga kumpulkan. Jadi x yang ini nih kita pindahkan ke sebelah kiri. Di 8y kita pindahkan sebelah kanan. Jadi seperti ini. Jadi min x, nah ini min 8y. Nah, ini sama-sama ada x, kita keluarkan x-nya. Jadi x buka kurung 2y kurang 1 sama dengan min 8y tambah 3. Nah, berarti ini x-nya sama dengan min 8y tambah 3 dibagi 2y kurang 1. Ya enggak? Oke. Nah, jadi kita ketemukan inverse dari f komposisi gx. Nah, itu adalah min 8x tambah 3 dibagi 2x kurang 1. Seperti itu. Nah, di mana x-nya tidak sama dengan setengah. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana menemukan x tidak sama dengan setengah ini, nah syaratnya ini, 2x kurang 1 penyebutnya itu tidak boleh 0. Nah, jadi 2x kurang 1 tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh 1 per 2. Kalau x-nya 1 per 2, jadi 0 gitu. Ya, oke. Nah, ini ada cara cepatnya. Jadi cara cepatnya seperti ini. Jadi kalau kita ketemu fungsi seperti ini, y sama dengan ax tambah b dibagi cx tambah d, maka nanti inverse-nya itu sama dengan min dx tambah b dibagi cx dikurangi a. Jadi a sama d-nya ini kita tukar posisinya. Lalu kita sisipkan negatif gitu ya. Oke, jadi kita kan dapatnya di sini ya. F komposisi gx-nya adalah x tambah 3 dibagi 2x tambah 8. Nah, seperti ini ya. Jadi A-nya kan adalah 1 dan D-nya adalah 8. Kita tukar posisinya. Sehingga kita peroleh F komposisi G inverse itu sama dengan min 8X tambah 3 dibagi 2X kurang 1. Ya kan? Ini kan 1, ini 8. Jadi kita tukar posisinya. Nih, jadi seperti ini kita dapatkan. Nah, itu cara cepatnya. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke. Nah, itu pembahasan kita soal USP nomor 1 sampai 9. Nanti kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.